Lanjut buku ke-14, Interaksi Masyarakat, Praktik Teori dan Teknologi Pendukung. Beberapa peneliti di lapangan telah mencirikan hubungan antara aktivitas manusia dan teknologi yang memungkinkan dalam hal ketergantungan TI di mana tindakan manusia baru dapat terwujud tanpa teknologi baru. Misalnya Nordstrom pada tahun 2003. Salah satu contoh sederhana dari teknologi yang dengan cepat menyebar dan diadopsi secara luas ke seluruh populasi manusia adalah telepon seluler. Dengan perangkat kecil ini, seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain terlepas dari jarak geografis di antara mereka dan terlepas dari masing-masing lokasi. Jelas, perangkat interaksi baru semacam ini memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan cara baru, dan kita akan mengalami kesulitan hidup tanpanya hari ini. Sebelum melangkah lebih jauh, konsep interaksi mungkin membutuhkan beberapa klarifikasi. Oleh karena itu, di bawah ini saya akan mencoba mendefinisikan istilah ini dalam kaitannya dengan konsep komunikasi dan kolaborasi. Konsep interaksi dan dukungan interaksi dapat didefinisikan dalam kaitannya dengan konsep komunikasi dan kolaborasi. Menurut Dix dan Bell pada tahun 1996, komunikasi adalah pertukaran informasi antara orang-orang, misalnya konferensi video. Kolaborasi adalah ketika dua atau lebih orang mengoperasikan objek atau artefak yang sama, misalnya pembuatan bersama di mana dokumen bersama adalah objek yang sama. Dalam kolaborasi, operasi menghasilkan umpan balik untuk operator tetapi juga umpan balik untuk rekan kerja. Dukungan untuk kolaborasi terkadang digabungkan dengan dukungan untuk komunikasi. Misalnya sistem penulisan kolaboratif, kolaborasi yang dilengkapi dengan fitur obrolan atau komunikasi. Dalam konteks mode ini, komunikasi dan kolaborasi dapat dipahami sebagai himpunan bagian dari interaksi. Seperti yang dikemukakan oleh Ljungberg, dapat menggunakan teknologi CSCW untuk membingkai dukungan teknologi interaksi, yaitu teknologi yang lebih banyak dari penggunaan TI modern. Mungkin lebih tepat untuk membicarakan TI dalam istilah teknologi interaksi sebagai label umum untuk apa yang dilakukan teknologi ini bagi kita di tingkat sosial. Menjadi sosial adalah sesuatu yang sangat mendasar bagi kita sebagai manusia, dan oleh karena itu sangat mudah untuk memahami mengapa teknologi dan perangkat baru untuk mendukung komunikasi manusia ini dengan cepat diadopsi secara luas. Kadang-kadang dikatakan bahwa bayi yang dicintai memiliki banyak nama. Hal itu juga berlaku untuk teknologi baru ini yang sudah bisa diberi label, misalnya TIC dan teknologi kepemilikan sosial, teknologi kesadaran, groupware, dan dukungan komunitas virtual. Teknologi ini muncul saat di mana dan digunakan oleh banyak orang, mulai dari orang dewasa hingga remaja dan anak-anak. Salah satu aspek penting dari penggunaan TI jenis baru ini adalah perbedaan tujuan teknologi, yaitu untuk mendukung berbagai jenis kegiatan sosial daripada mendukung perhitungan lanjutan. Perbedaan lainnya terletak pada pola penggunaan. Sementara komputasi pada tahun 1970-an adalah tentang beberapa orang yang bekerja bersama di sekitar satu mesin untuk membuatnya dan menghasilkan hasil yang tepat. Saat ini adalah tentang beberapa orang yang berinteraksi satu sama lain melalui beberapa komputer, dan dengan demikian memungkinkan mereka untuk memelihara dan mengembangkan sosial mereka. Mengaktifkan komponen untuk interaksi sosial seperti yang dinyatakan di bagian sebelumnya. Interaksi sosial diaktifkan oleh beberapa faktor, termasuk perangkat seluler, aplikasi baru, infrastruktur teknis, dan lain-lain. Ini semua adalah faktor penting
yang memungkinkan masyarakat baru ini menjadi kenyataan. Kemudian, di atas teknologi ini, pola dan perilaku penggunaan baru muncul di sekitar teknologi ini. Di bagian ini, teknologi yang memungkinkan pertama kali disajikan diikuti dengan pengenalan singkat tentang beberapa perilaku manusia baru yang telah mulai tumbuh dari penggunaan TI jenis baru. Infrastruktur interaksi untuk interaksi sosial. Dari sudut pandang teknis, interaksi sosial terutama diaktifkan di atas dua platform teknis utama dan global, yaitu yang pertama, jaringan telepon termasuk jaringan seluler untuk komunikasi suara dan data. Yang kedua, internet. Kedua platform ini memungkinkan orang-orang yang tersebar secara geografis untuk berkomunikasi di seluruh dunia terlepas dari jarak di antara mereka. Jaringan telepon memungkinkan orang untuk berbicara secara serempak satu sama lain. Di sisi lain, internet memungkinkan interaksi yang lebih berkelanjutan dan memungkinkan orang untuk kurang lebih berkomunikasi secara tidak sinkron melalui email, ruang obrol, komunitas virtual, forum diskusi, papan buletin, dan lain-lain. Saat ini, kedua platform ini sekarang melebur menjadi satu komunikasi global. Jaringan di mana orang dapat berkomunikasi satu sama lain melalui dua infrastruktur yang sebelumnya terpisah ini. Contoh yang baik dari peleburan kedua platform ini adalah pasar IP teleponi yang sekarang sedang berkembang di mana internet digunakan untuk memungkinkan penggunaan internet melakukan panggilan suara ke orang lain di jaringan telepon. Jadi, jelas kedua platform ini memungkinkan dukungan interaksi terkomputerisasi. Namun, untuk menjangkau pengguna dan memungkinkannya. Di atas jaringan telepon dan infrastruktur internet, beberapa perangkat interaksi telah dikembangkan untuk memungkinkan kita berkomunikasi kapan saja dan dari hampir semua lokasi. Saat ini, teknologi tidak lagi mengikat kita ke desktop atau lingkungan kantor. Sebaliknya, perangkat interaksi modern bersifat seluler, sehingga memungkinkan kita untuk memanfaatkannya ke tempat yang diinginkannya dan kapanpun kita mau. Dari perspektif perseptual, salah satu tanda yang paling terlihat dari interaksi sosial saat ini mungkin adalah penggunaan ponsel secara luas, dan tanda yang paling terlihat tentang bagaimana komputer memasuki kehidupan sehari-hari mungkin adalah penggunaan komputer laptop secara luas dan setiap hari meningkatnya jumlah akun internet. Dari sudut pandang teknis, internet memungkinkan interaksi yang lebih berkelanjutan dan memungkinkan orang untuk lebih berkomunikasi secara tidak sinkron melalui email, ruang obrol, dan forum diskusi. Saat ini, platform menjadi satu komunikasi global. Jaringan di mana orang-orang dapat berkomunikasi satu sama lain melalui infrastruktur yang terpisah saat ini. Contoh yang baik, peleburan kedua platform adalah pasar IP teleponi yang sekarang sedang berkembang di internet untuk melakukan panggilan suara ke orang lain. Jadi, kedua platform ini memungkinkan dukungan interaksi terkomputerisasi. Seperti yang dikatakan di bagian sebelumnya, oleh beberapa faktor termasuk perangkat seluler, aplikasi baru, infrastruktur teknis adalah faktor penting yang memungkinkan masyarakat baru menjadi kenyataan. Di bagian ini, teknologi yang memungkinkan pertama kali disajikan diikuti pengenalan singkat tentang beberapa perilaku manusia yang telah tumbuh dari penggunaan TI jenis baru ini. Salah satu aspek penting dari penggunaan TI baru adalah perbedaan tujuan teknologi
yaitu untuk mendukung berbagai jenis kegiatan sosial daripada mendukung perhitungan lanjutan. Perbedaan komputasi pada tahun 1970 adalah tentang beberapa orang yang bekerja bersama di sekitar satu mesin untuk menghasilkan hasil yang tepat, dan dengan demikian memungkinkan mereka untuk memelihara dan mengembangkan sosial mereka. Sekian dan terima kasih.